Kayak saya ada sedikit kisah dari Yusuf Mansur tentang sebuah keajaiban yang orang-orang gak pernah bayangkan. Ada sebuah kisah di sebuah keluarga, seorang ayah dia sedang menangani sebuah masalah yang begitu besar. Pada saat itu ayah tersebut dia orangnya yang mungkin sudah jauh dari Allah. Dia orang yang mabok-mabokan. Dia akhirnya karena dari mabok, akhirnya sudah tidak sadar. Dia akhirnya selingkuh yang dia katakan, saya tidak sadar saya sedang selingkuh. Hingga akhirnya istrinya meminta dia ingin cerai dari suaminya karena dia melihat suaminya selingkuh. Apalagi ditambah anaknya dia bersekolah tapi dia gak punya dana untuk sekolah. Dari mana dia biaya sekolahnya? Akhirnya dia minjam, nantinya datang lagi hingga akhirnya keluarga tersebut bisa bilang kacau balau. Akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri di sebuah rumah. Dia memutuskan untuk gantung diri dengan hal-hal yang di sekitarnya, entah mungkin dengan misal atau mungkin dengan tali yang dia ikat digantung di rumahnya. Namun pada saat kondisi itu ini akan terjadi, ada sebuah hal yang terjadi. Ini mungkin sebuah miracle. Kalau kata Yusuf Mansur, ini adalah kun fayakunnya Allah. Entah tanpa atas dasar apa, si bapak tersebut dia tersadar. Dia merasa saya ingin sholat. Sebelum saya mati gantung diri, saya ingin sholat. Aneh kan? Orang mati gantung diri dengan itu tidak syariat, tapi dia pengen sholat. Ini udah gak masuk akal. Tapi ini sebuah perjalanan. Dia pengen sholat. Dia berkata seperti itu dalam dirinya. Dia memang self ya, berbicara pada diri sendiri. Saya ingin sholat. Akhirnya niat Allah yang dia pengen gantung diri, dia tunda dulu karena dia mau sholat. Akhirnya secara gak langsung hal yang pertama dilakukan adalah berwudu. Dia pergi ke air berwudu ya. Akhirnya dia berwudu, setelah dia berwudu dari air dari basah, dia gelar sejadah, dia sholat. Allah Akbar. Dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat, kemudian dia duduk. Apa yang dilakukan setelah sholat? Dia kemudian berdoa. Ini seperti ini yang dia berdoa. Ya Allah, apa yang Engkau berikan pada hidup hamba ini? Engkau berikan hamba cobaan begitu besar, hutang, biaya sekolah hamba, kemudian sekarang hamba bercerai, dan istri hamba meminta saya untuk segera pergi ke pengadilan untuk segera mengurusi urusan perceraian ini. Kalau enggak, mungkin saya akan tunjuk. Apalagi anak saya sekolah akan segera berhentikan. Jika memang yang terbaik ya Allah, berikanlah jawaban atas segala permasalahan saya. Tanpa disadari, setelah dia bergantung diri, dia berniat untuk sholat, dia berwudu, kemudian dia sholat, akhirnya dia berdoa. Ternyata setelah tidak sadar dia sedang melaksanakan perintah Rasulullah. Dari mulai ketika kita punya masalah, nggak pernah melaksanakan 6 hal. Pertama dia sudah berwudu, kemudian dia sholat, dan yang ketiga dia berdoa. Dan tiba-tiba setelah dia berdoa, dia merasakan sebuah pencerahan, seakan-akan ada cahaya matahari yang muncul dari sebuah kegelapan. Seakan-akan kan? Seakan-akan. Bayangkan teman-teman, bayangkan kayak tadi ya, ini kan yang aku bilang, tiba-tiba langsung cahayanya muncul lagi kan, wah seneng banget kan? Nah, setelah itu dia lewati hari-hari berikutnya dengan lebih optimis. Tiba-tiba pagi-paginya kan dia begitu tegang ya, setelah sholat subuh dia begitu tegang karena ada seorang material yang akan datang menagih hutang kepada dia. Dia pasrah lah di situ, dia pasrah. Oke deh, kalau misalkan memang hari ini saya akan ditagih, saya siap. Nah ternyata karena dia sudah pasrah dan mungkin kasar-kasarnya ketika dia gak bisa bayar, yang akan dia ambil dari material adalah rumahnya. Nah dia tuh akhirnya mengamalkan salah satu poin enam tadi itu sedekah. Ya sudah, karena saya mau diambil, saya akan jual barang-barang berharga di rumah ini, kemudian akan saya sedekahkan. Dari mulai nanti si Elsie di kulkas, apapun dia jual dan dia sedekahkan terhadap orang-orang. Apa yang terjadi ternyata ketika dia mengetok pintu, tok, astagfirullahaladzim, bilang tadi tegang amat, janjinya jam 7 pagi, sekarang dia udah datang. Gila, padahal yang ikutan trading aja sering kelas itu jangan. Tapi ini rantingnya kerajinan banget, kayaknya di sekolahnya pintar mungkin ya. Akhirnya dia buka pintu, ternyata pas dibuka dia adalah sahabat lamanya yang dulu jarang ketemu. Sebut saja dia misalkan namanya Iwan mungkin ya. Kang Iwan apa kabar? Baik. Ngerahmat. Saya punya utang nih. Yang biasa akhirnya dia bertemu ngobrol di rumah
yang tersebut dia mau ngobrol dan dia akhirnya langsung ke tujuan awal. Oke, misalkan tadi namanya Rahman ya yang punya masalahnya, contoh ya. Kenapa Fulan? Fulan, oke Fulan. Saya punya proyekan apa? Saya punya sebuah proyek industri, tapi saya bingung nih, saya nggak punya partner untuk merealisasikan bisnis saya tersebut. Kamu kan ahli di industri, kamu nggak mengambil proyek saya? Nah, si Fulan tersebut berkata, aduh saya kurang satu, Wan, soalnya saya sedang ada masalah. Oke deh, tenang Wan, nanti dalam proyek ini kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya biar kamu yakin, saya bisa ngasih kamu gaji di awal. Dia bilang seperti itu. Kamu mau berapa katanya? Kan dia punya hutang, anggap misalkan 20 juta. Saya butuh 20 juta. Wah, saya nggak ada uang 20 juta. Tapi kalau misalkan 25 juta, oke deh saya ada. Dia sampai negeri, oke deh. Akhirnya si 25 juta tersebut dia kasih, dia akhirnya si Iwan pulang lagi dan dia punya uang 25 juta. Akhirnya setelah kejadian itu dan ternyata datang, dia bayar uang dari rekan tersebut dan akhirnya dia punya proyek nantinya bisa merasakan keuntungan lebih besar lagi. Satu masalah selesai, kantornya pulang dan utang bayar. Kemudian masalah kedua, ketika istrinya datang untuk menyelesaikan perceraian, tiba-tiba ayahnya, suaminya yang saat itu hanya sedang lebih pulang lebih lega ngobrol dengan istrinya, tiba-tiba dia tidak ingin perceraian, dia langsung memeluk istrinya, "Mah, apa kabar? Mau baik saja?" Dan istri sudah lupa dengan masalah perceraian. "Mah, kamu sudah ada dapat rezeki nih buat keluarga kita, buat sekolah anak-anak kita. Mama nanti tolong bantu ayah ya, ketika ayah lagi melanjutkan industri, Mama tolong bimbing anak kita." Saat itu di pikiran istri sudah bilang masalah perceraian. Semuanya yang dipikirkan. Dia langsung menjawab, "Iya Pak, saya membimbing kita dan saya membantu ayah untuk kehidupan keluarga kita lebih baik." At least setelah itu semua permasalahan tiba-tiba hilang. Padahal awalnya ketika dia membunuh diri, tapi karena keinginan dia hanya untuk sekedar sholat, dia ternyata merasakan sebuah rutinitas yang luar biasa. Dari mulai dia berduduk, dia mulai sholat, dia berdoa, dia sedekah, dia pasrah tawakal kepada Allah. Kok kayak yang terjadi? Dan poin ini yang bisa kita ambil, apakah kita seperti itu? Mungkin sering ketika kita mungkin kuliah dengan tugas yang begitu menjibu, apalagi kita benar dari ITB ya, atau mungkin dengan berbagai macam organisasi yang kita laksanakan untuk subhanallah teman-teman karisma malahnya luar biasa dan orang-orang hebat semua. Tapi ingat ketika kita sedang mengalami sebuah kebuntuan, kegundahan, ingat kepada Allah. Cobalah berwudu ketika kita ada masalah. Setelah berwudu, sholatlah 2 rakaat, kemudian coba kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sedekah. Setelah sedekah kita pasrah, lalu tunggulah keajaiban yang akan datang kepada kita. Insyaallah teman-teman, tinggal perhatikan saja apapun yang teman-teman dapatkan. Barangkali di sekolah teman karisma ataupun di karisma ataupun di mana-mana, syaratnya adalah praktik. Karena teori dengan praktik tidak dilaksanakan adalah bohong besar. Tapi kalau seandainya cuma teori doang, dia adalah jago ngomong doang. Tapi kalau dia cuma praktek doang tanpa teori, dia berarti belajar dari pengalaman. Tapi orang-orang yang dia dilandasi dengan teori dan praktek, dia adalah orang-orang optimis, bersyukur, dan dia orang-orang terbaik dalam kehidupannya. Ya teman-teman, paling tersedia yang bisa saya sharingkan dari buku yang saya baca. Barangkali teman-teman sudah pernah mendengar ya kisah tersebut. Saya hanya mengingatkan kembali agar mungkin ketika kita ada masalah, kita bisa ingat kisah dari Kamilah tadi ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.